Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Dr. Bayi dengan NIM E1312018 dari Badan Pemerintahan Fakultas Mahasiswa dan Politik Universitas Singapura. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah analisis masalah dan potensi wilayah. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pola pergerakan penduduk serta dampaknya pada wilayah. Pola pergerakan penduduk ini dikenal dengan mobilitas penduduk, yaitu yang merupakan gerakan keruangan penduduk dengan melewati batas aktivitas daerah tingkat 2. Dalam arti fisik, mobilitas penduduk yaitu perpindahan penduduk untuk memperoleh ruang dan kesempatan di tempat lain, atau mobilitas horizontal. Sedangkan dalam arti ekonomi, sosial, dan budaya, mobilitas penduduk sebagai upaya meningkatkan status kesejahteraan atau mobilitas vertikal. Mobilitas penduduk muncul sebagai akibat dari perkembangan fenomena sosial, ekonomi nasional maupun regional. Dengan kata lain, penduduk melakukan mobilitas untuk mendapatkan sesuatu yang tidak tersedia di daerah sebelumnya atau asalnya. Pada dasarnya, mobilitas penduduk merupakan respon manusia terhadap situasi dan kondisi yang sedang terjadi, seperti desakan ekonomi, situasi politik, kebutuhan pendidikan, dan gangguan keamanan, atau terjadinya bencana alam di daerah asal. Mobilitas penduduk terbagi menjadi dua jenis, yaitu mobilitas permanen. Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan untuk menetap. Ada migrasi internasional dan ada migrasi internasional merupakan perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Migrasi ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu imigrasi adalah perpindahan penduduk negara dari negara lain ke tertentu untuk menetap. Imigrasi adalah perpindahan penduduk dari tanah air sendiri ke negara lain atau untuk tinggal menetap di sana. Imigrasi adalah perpindahan penduduk yang kembali ke tanah airnya, negara asal. Kedua, migrasi internal. Migrasi internal ini adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam satu negara. Macam-macam migrasi internasional ini yaitu adalah urbanisasi, merupakan perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari satu desa ke kota kecil atau daerah ke kota besar. Transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari satu daerah yaitu berpenduduk padat yang ke daerah lain yang penduduknya masih jarang. Transmigrasi masih terbagi menjadi beberapa macam, yaitu transmigrasi umum, transmigrasi spontan, dan transmigrasi model desa. Mobilisasi permanen non permanen itu adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan tidak menetap atau bersifat sementara waktu. Mobilitas non permanen dibedakan menjadi 2 macam, yaitu komunitas dan sirkulasi. Merupakan permanen ulang-alik tanpa menginap dengan daya 7 orang yang melakukan proses komutasi dinamakan komputer atau mengaju. Sirkulasi merupakan mobilitas penduduk non permanen tetapi sempat menginap di daerah itu disebut dengan mobilitas penduduk non permanen musiman. Orang yang melakukan sirkulasi disebut sirkular. Bahkan dibutuhkan untuk sirkulasi berbeda-beda. Ada yang hanya beberapa hari, ada juga yang memakan waktu lama. Dampak mobilitas penduduk pada wilayah itu yaitu terdapat dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu morfologi kota yang semakin tidak teratur. Di daerah yang menjadi tujuan banyak perubahan penggunaan lahan di kawasan yang terkena perpindahan penduduk tersebut. Lahan tidak lagi sesuai dengan rencana awal guna lahan yang tercantum pada RT/RW. Stakeholder umumnya akan berasumsi bahwa nilai guna ekonomi suatu lahan akan semakin meningkat jika lahan tersebut dijadikan sebagai perumahan, bahkan area komersil yang tentunya akan menguntungkan bagi mereka. Kedua itu meningkatnya biaya pajak lokasi kawasan. Pemukiman yang semakin meluas yang jauh dari pusat kota akan berbeda dari pusatnya yang menyebabkan biaya penyediaan dan pelayanan fasilitas dan infrastruktur yang semakin mahal akan ongkos kirimnya yang lebih mahal, sehingga pemerintah kota membutuhkan biaya yang ekstra untuk memperluas jaringan pelayanan yang kemudian meningkatkan harga wajib pajak bagi masyarakat setempat. Yang ketiga itu berkurangnya RTH, ruang terbuka hijau. Semakin berkurangnya ruang terbuka hijau ini, lahan dan pertanian serta lahan sebagai habitat bagi makhluk hidup selain manusia, para petani terkadang lebih memilih untuk menjual sawahnya mereka untuk mengembangkan perumahan. Oleh stakeholder meningkatkan kesediaan keuangan mereka untuk simpanan hari itu. Sedangkan kawasan lindung yang seharusnya menjadi lahan untuk melindungi kawasan serta habitat yang ada di dalamnya, keberadaannya juga semakin menyempit dan mengalami perubahan guna lahan yang dimanfaatkan untuk pembangunan gedung dan perumahan untuk kepentingan manusia.
Keempat, timbulnya kemacetan lalu lintas. Adanya kemacetan lalu lintas menyebabkan waktu tempuh semakin lama, kelambatan sampai di tempat tujuan. Lebih baik sekolah, kantor, maupun toko tujuan wisata. Di samping kelambatan sampai tujuan juga menyebabkan ketegangan selama kemudi dan mempercepat timbulnya kelelahan yang terjadi pada akhirnya disertai penurunan produktivitas kerja. Itu banyak para pendatang yang menjadi pelaku pembangunan dan menjadi tenaga kerja sektor informal yang diakui dan terbukti mampu menggerakkan pola perekonomian. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika apabila ada salah kata dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.